Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Golgota, bagian yang ketujuh. Ditulis oleh Ellen G. White. Sementara mata Yesus mengamat-amati orang banyak di sekelilingnya, sosok tubuh seorang menarik perhatiannya. Di kaki salib itu, berdirilah ibunya, ditopang oleh Yohanes, muridnya. Ia tidak tahan tinggal jauh-jauh dari anaknya, dan Yohanes karena mengetahui bahwa kesudahannya sudah hampir, telah membawanya lagi ke salib. Pada saat ia hampir mati, teringatlah Kristus akan ibunya, sambil memandang kepada mukanya yang dipenuhi kesedihan, dan kemudian kepada Yohanes berkatalah ia kepadanya, "Hai perempuan, lihatlah anakmu." Kemudian kepada Yohanes, "Lihatlah ibumu." Yohanes mengerti perkataan Kristus dan menerima tanggung jawab itu. Dengan segera ia membawa Maria ke rumahnya, dan sejak saat itu menjaga dia dengan lemah lembut. Oh Juru Selamat yang menaruh belas kasihan dan kasih sayang di tengah segala penderitaan jasmaniahnya dan kepedihan mental. Ia pun menaruh perhatian terhadap ibunya. Hendak tidak mempunyai uang untuk menyediakan kesenangan baginya, tetapi ia tersimpan dalam hati Yohanes dan ia memberikan ibunya kepadanya sebagai warisan yang berharga. Dengan demikian, ia menyediakan baginya sesuatu yang paling diperlukannya, simpati yang lemah lembut dari seorang yang mengasihinya, sebab ia mengasihi Yesus. Dan dalam menerima sebagai suatu tanggung jawab yang suci, Yohanes sedang menerima suatu berkat yang besar. Ibu itu senantiasa merupakan pengingat tentang gurunya yang kekasih. Teladan yang sempurna tentang cinta Kristus terhadap orang tua bersinar dengan kemuliaan yang tidak samar-samar dari kabut sepanjang zaman. Selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari, ia telah menolong menanggung beban di rumah tangga. Dan sekarang dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda dan sedang bersusah itu. Roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka akan mengikuti Kristus, akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Dari hati di mana terdapat kasihnya, ayah dan ibu tidak pernah gagal untuk mendapat pemeliharaan dan simpati yang lemah lembut. Dan sekarang Tuhan kemuliaan menghadapi maut, suatu tebusan bagi umat manusia. Dalam menyerahkan hidupnya yang berharga, Kristus tidak disokong oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Semuanya merupakan kegelapan yang menekan. Bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya. Bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraannya yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita. Tetapi penderitaannya berasal dari perasaan tentang jahatnya dosa. Dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali, Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia, dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia mesti binasa, dan ia melihat orang banyak yang sedang binasa, meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semua. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Selama masa hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan bagi orang yang paling berdosa merupakan temanya. Tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari Juru Selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besarnya kesengsaraan ini, sehingga penderitaan jasmaniahnya hampir tidak terasa lagi.
Demikian, terima kasih telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.